Kasus penebangan 10 pohon pelindung tanpa izin di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau, Kota Bandung, terus berbuntut panjang. Pada Rabu, 5 Agustus 2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mengambil langkah tegas dengan menyegel sebuah videotron raksasa yang menempel di bagian kanan atas gedung Six Nine Padel. Layar reklame elektronik berukuran besar tersebut kini dalam kondisi padam dan dipasangi garis segel khusus. Di area trotoar depan lokasi usaha, petugas juga membentangkan spanduk pengumuman penyegelan berukuran besar yang menyita perhatian warga dan pengendara yang melintas. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menegaskan bahwa penyegelan videotron merupakan tindakan susulan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan, BAP, dan penyidikan yang tengah berjalan. Selain berakar dari skandal penebangan pohon, keberadaan videotron tersebut terbukti melanggar aturan karena belum mengantongi izin penyelenggaraan reklame, IPR, resmi dari dinas terkait. Langkah penindakan ini menjadi bukti ketegasan pemerintah kota dalam menegakkan hukum dan peraturan daerah demi menjaga ketertiban serta kelestarian lingkungan. Bambang menjelaskan, aksi pemotongan 10 pohon peneduh tersebut secara sah melanggar pasal 17 ayat 1 huruf J Perda Kota Bandung nomor 3 tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan pelindungan masyarakat. Atas pelanggaran tersebut, pihak pelanggar dijatuhi sanksi berat berupa kewajiban mengganti 100 pohon untuk setiap satu pohon yang ditebang. Ditambah denda paksa sebesar 10 juta rupiah per pohon. Total denda paksa senilai 100 juta rupiah beserta sanksi penggantian pohon tersebut dilaporkan telah diselesaikan oleh pihak pelanggar. Mengenai tenggat waktu penyegelan videotron, Satpol PP Kota Bandung belum dapat memastikan batas akhirnya. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Dinas Teknis Pengampu untuk mengevaluasi kelanjutan proses perizinan formal reklame tersebut. Pemerintah Kota Bandung memastikan penegakan aturan akan terus dikawal secara ketat agar setiap badan usaha menjalankan operasionalnya sesuai regulasi yang berlaku. Pemilik videotron atau yang memberikan izin bisa jadi tersangka juga, Pak? Ya, menurut saya itu BAP isinya seperti itu. Dan dia sudah bertanggung jawab kok. Apa yang menjadikan tanggung jawab berdasarkan perda, kewajibannya sudah mereka lakukan. Kita hanya berbicara dalam rangka penegakan perda. Pak, kalau penyegelan videotron ini alasannya apa sih, Pak? Alasannya itu berdasarkan berita acara pengakuan. Makanya kita lakukan. Kenapa? Karena dia melaporkan itu karena menghalangi view daripada videotron yang dimiliki. Jadi artinya dari pohon yang ditebang ini karena menghalangi videotron ini? Betul, gitu. Dan inisiatif dia sendiri ya udah jelas kok. Makanya kita lakukan. Pak, penegasan aja Pak, jadi yang bertanggung jawab dalam penebangan pohon ini siapa Pak sebetulnya? Yang bertanggung jawab, ya itu yang melakukan subkontrak tersebut. Subkontrak? Artinya disuruh pihak pengusaha? Ya, ini masih dalam pengembangan kita ke depan. Kenapa? Karena memang tidak boleh ada pembiaran, terutama si pelaku penebangan selanjutnya itu siapa? Berarti kan ada yang melakukannya, yang mengeksekusinya. Nah ini yang perlu kita dalami dan kita lakukan. Kenapa? Karena kita harus putus rantai. Jangan sampai Kota Bandung ini menjadi, terus terang aja, tempat-tempat boleh kita liar sekali lah. Kita prihatin terus terang aja. Nah ini yang sedang kita tindak lanjuti ke depan. Berapa orang Pak? Ya pasti banyak lah. Banyak ya? Nggak mungkin motong 10 ini satu dua orang. Pasti akan banyak. Pasti banyak. Siap. Kita sampaikan hasil pemeriksaan lebih lanjut. Siap. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya itu ada kelalaian, ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon nggak ketahuan? Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, angkat bicara secara menohok terkait insiden penebangan 10 pohon besar tanpa izin di Jalan Riau, Kota Bandung. Menurut Deddy, sangat tidak masuk akal jika aksi pemotongan pohon pelindung di ruas jalan protokol tersebut sama sekali tidak diketahui oleh jajaran aparatur pemerintah Kota Bandung. Dalam keterangannya di Gedung Sate pada Senin, 3 Agustus 2026, Deddy menegaskan bahwa kawasan tersebut senantiasa dilalui oleh berbagai petugas, mulai dari petugas kebersihan, pengawas lapangan, personel Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai Dinas Perhubungan, hingga pejabat kewilayahan seperti pengurus RT, RW, Lurah, dan Camat. Atas temuan memprihatinkan ini, Deddy Mulyadi meminta Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi disiplin kepada jajaran birokrasi di internal Pemkot Bandung. Menurutnya,
Tumbangnya 10 pohon berukuran besar secara ilegal menjadi bukti nyata adanya kelalaian dan pembiaran dalam pengawasan di setiap tingkatan birokrasi. Dedi menekankan pentingnya pemberian sanksi mulai dari tingkat lurah, camat, hingga kepala dinas lingkungan hidup, agar para aparatur sipil negara tumbuh menjadi pegawai yang memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian tinggi terhadap pelestarian kota. Selain sanksi internal birokrasi, Gubernur Jawa Barat juga mendukung penuh penegakan hukum terhadap para pelaku eksekusi lapangan maupun pihak yang memerintahkan penebangan liar tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aksi perusakan lingkungan tersebut diduga kuat berlangsung pada kurun waktu malam tanggal 1 Juli hingga dini hari tanggal 2 Juli 2026. Untuk mengelabuhi warga dan petugas sekitar, para pelaku nekat mengenakan seragam khusus sehingga terkesan seperti petugas resmi dari dinas terkait. Merespons desakan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan Pemkot Bandung tengah bergerak cepat mengumpulkan seluruh barang bukti pendukung. Langkah ini mencakup dokumentasi komprehensif di tempat kejadian perkara hingga pemeriksaan maraton terhadap para saksi kunci. Farhan menegaskan tidak akan pandang bulu dan siap menyeret siapapun yang melakukan perusakan lingkungan ke meja hijau untuk dijatuhi sanksi berat. Jadi begini ke Pak Wali Kota, satu kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Ada kecolongan berarti Pak? Ya bukan, artinya gini loh, lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya itu ada kelalaian, ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon nggak ketahuan? Ada petugas di situ, ada tukang sapu, ada pengawas, ada satpol PP lewat tiap hari, ada pegawai dinas perhubungan, ada lurah, ada camat, ada RT, ada RW. Berikan sanksi kepada internal secara tegas agar para pegawai Kota Bandung tumbuh menjadi pegawai yang mencintai kotanya. Gue segel di tempat, begitu terbukti di tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya. Ketawa sekarang, ayo ketawa. Sebetulnya kita dari pihak venue juga kurang tahu ya Pak ya, karena kan kita di sini hanya pelaksana operasional harian, jadi mungkin. Buntut dari kemarahan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, atas kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di Jalan LLRE Marta Dinata, kawasan tempat olahraga Six Nine Padel kini resmi disegel oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Garis penyegelan telah terpasang di area trotoar tepat di depan tempat olahraga tersebut, di mana bekas penebangan pohon pelindung sebelumnya sempat ditutupi adukan semen dan rumput. Langkah tegas ini diambil pemerintah daerah guna mengusut tuntas dalang dibalik perusakan penduduk kota yang memicu sorotan publik. Menanggapi rencana pemanggilan oleh pihak berwenang, pengelola harian Six Nine Padel, Fajar, menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif. Saat ditemui di lokasi pada Senin, 3 Agustus 2026, Fajar mengaku belum menerima surat pemanggilan resmi dari SATPOL PP Kota Bandung. Ia menduga surat pemanggilan tersebut kemungkinan dikirimkan langsung kepada jajaran manajemen pusat. Kendati demikian, Fajar menegaskan bahwa pihak pengelola akan sepenuhnya mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku apabila proses pemeriksaan telah dijadwalkan secara resmi. Fajar berdalih tidak mengetahui secara pasti mengenai aksi penebangan pohon di luar area tempat usahanya. Menurutnya, tugas pengelola harian sebatas menjalankan operasional kegiatan olahraga di dalam lapangan, tanpa mendapatkan informasi maupun keterlibatan dalam aktivitas di luar fasilitas. Diketahui, lapangan padel tersebut baru memulai tahap uji coba operasi secara gratis pada 20 Juni 2026 dan belum menggelar pembukaan secara resmi. Pihaknya mengklaim sama sekali tidak menerima pemberitahuan terkait eksekusi penebangan vegetasi jalan di depan tempat usaha mereka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penebangan 10 pohon pelindung tersebut diperkirakan berlangsung pada kurun waktu malam tanggal 1 Juli hingga dini hari tanggal 2 Juli 2026. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi kejadian mengaku melihat sekelompok orang beraksi dengan mengenakan seragam khusus, sehingga sempat dikira sebagai petugas resmi dari dinas terkait. Kini, SATPOL PP Kota Bandung terus mengumpulkan bukti dan keterangan guna membongkar oknum yang memberi perintah serta memproses tindak pidana perusakan lingkungan ini. Sebetulnya kita dari pihak venue juga kurang tahu ya Pak ya, karena kan kita di sini hanya pelaksana operasional harian, jadi mungkin
bisa dikonfirmasi ke pihak yang lebih tahu aja mungkin ya, karena untuk harian di sini ya kita cuma menjalankan aktivitas harian aja sih. Terkait aktivitas di luar venue kita sama sekali tidak diberitahu, tidak ada informasi apapun. Suasana harian itu maksudnya manajer atau apa? Kita yang menangani operasional Pak, jadi kan kayak misalkan ini ada resto, ada lapangan padel, kita yang menerima tamu, kita yang sebetulnya kita masih belum tahap grand opening juga ya Pak ya. Nah ini masih ada pembukaan di padel, baru di padel sama di resto aja gitu. Jadi kita pun belum ada pembukaan resmi untuk venue ini gitu. Kapan Pak? Mungkin Saya belum tahu Pak, belum dapat arah. mungkin kemarin bukanya tepatnya. Waktu kita mulai ada acara trial gratis lapangan di sini itu dari tanggal 20 Juni Pak, sorry. 20 Juni. Berarti penebangan pohon setelah beroperasi berarti Kang ya? Kan tanggal 1. Saya kalau melihat ininya sih, kalau melihat kejadiannya mungkin ya kalau pokoknya kita operasi mulai tanggal 20 Juni aja Pak. Nah, penebangan pohonnya kapan ya kita kan kurang paham juga ya Pak. Di sini sudah tidak ada pohon ya Bapak? 20 Juni ya Pak. 20 Juni ya? 20 Juni sudah tidak ada pohon? Kita waktu itu ada ngadain acara di sini 20 Juni aja Pak. Jadi itu acara itu untuk komunitas yang mencoba lapangan gitu. Kang, ini kan Satpol PP mau melakukan pemanggilan Kang ke pihak pengelola, ini gimana Kang? Bakal kooperatif atau saya belum dapat tembusan resminya Pak. Belum ada? Iya, belum dapat, sampai saat ini saya belum dapat surat resminya. Mungkin saya juga nggak tahu apakah itu mungkin langsung ke pihak manajemen atau bukan gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau ada pemanggilan berarti surat resminya siap begitu ya? Oh iya pasti, kita ikutin prosedur yang berlaku aja Pak. Cuman sampai saat ini kami dari pengelola harian di sini belum mendapatkan tembusan apapun gitu.